Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang kehadirannya saja sudah mampu mengguncang suasana? Mereka tidak perlu berbicara lantang, tidak perlu menunjukkan sikap agresif, namun entah bagaimana, orang-orang di sekitar mereka sering merasa terintimidasi, atau bahkan takut. Aura seperti ini, kata Carl Jung, bukan sekadar mitos. Ia adalah cerminan dari energi batin yang kita bawa, dari ketidaksadaran yang muncul lewat cara kita menatap, berjalan, atau bahkan hanya dengan duduk diam di balik semua itu. Ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah aura ini kita kendalikan? Atau justru kitalah yang dikendalikan olehnya? Dalam filsafat Stoik, manusia diajak untuk mengenali apa yang ada dalam kendali dirinya dan melepaskan beban pada hal-hal yang berada di luar kuasanya. Tapi bagaimana jika sesuatu yang tak kasat mata seperti aura itu ternyata memiliki dampak besar pada hubungan sosial kita? Channel Ara Mindset hadir untuk mengajak Anda menelusuri ruang batin ini. Dengan satu pegangan sederhana, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena di balik ketakutan yang mungkin muncul dari aura kita, ada kesempatan untuk menemukan keseimbangan menggola diri dan memahami sisi terdalam dari kepribadian manusia. Hari ini, kita akan membicarakan tentang sebuah topik yang menarik. Tanda aura Anda membuat orang takut tanpa Anda sadari. Carl Jung. Pernahkah Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, dan sebelum satu kata pun terucap, Anda sudah bisa merasakan suasana tertentu? Ada orang yang begitu hadir, kehadirannya langsung terasa. Entah mengapa, jantung berdebar lebih kencang, tubuh terasa sedikit tegang, atau bahkan Anda ingin menjaga jarak tanpa tahu alasannya. Inilah yang sering disebut dengan aura. Banyak orang berpikir aura hanyalah mitos, sesuatu yang hanya ada dalam cerita mistis atau keyakinan spiritual. Namun, Carl Jung, seorang tokoh penting dalam dunia psikologi, melihat hal ini dari sisi yang berbeda. Baginya, aura bukanlah sekadar cahaya samar yang digambarkan dalam tradisi tertentu, melainkan ekspresi dari energi batin, bagian dari ketidaksadaran manusia yang terpantul keluar melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, cara berbicara, hingga keheningan yang kita bawa. Dengan kata lain, aura adalah jejak yang kita tinggalkan dalam jiwa orang lain tanpa kita sadari. Di titik ini, saya ingin mengajak Anda melihat aura bukan sebagai sesuatu yang mistik, tetapi sebagai simbol dari bagaimana pikiran, emosi, dan jiwa kita memengaruhi lingkungan. Seperti halnya riak kecil di air yang tercipta dari batu yang dilempar. Batin kita pun memancarkan riak yang bisa dirasakan orang lain. Dan menariknya, riak itu kadang justru lebih kuat dari kata-kata. Pertanyaannya, apakah kita sadar dengan riak yang kita ciptakan, atau justru kita hidup tanpa pernah benar-benar memperhatikan bagaimana diri kita hadir bagi orang lain? Filsafat Stoik mengajarkan satu hal mendasar. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan atau rasakan tentang kita. Namun, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dalam pandangan Stoik, fokus terbesar adalah pada pikiran dan tindakan yang berada dalam kendali kita. Aura mungkin tampak seperti sesuatu yang di luar kendali, tapi sebenarnya ia berakar pada bagaimana kita mengelola pikiran, emosi, dan sikap kita sehari-hari. Bayangkan seseorang yang hidup dalam kecemasan, terus-menerus, tanpa perlu berbicara, orang-orang di sekitarnya akan bisa merasakan ketegangan itu. Ada energi yang terpancar, dan kadang membuat suasana menjadi berat. Sebaliknya, orang yang hidup dengan batin yang tenang, dengan pikiran yang terarah, akan memancarkan ketenangan yang menular. Kita pun akan merasa nyaman berada di dekatnya, seolah ada ruang aman yang diciptakannya hanya dengan keberadaan dirinya. Inilah mengapa kesadaran diri menjadi sangat penting. Tanpa kesadaran, kita bisa saja memancarkan sesuatu yang tidak kita. Max Carl Jung menyebut bahwa banyak sisi diri kita tersembunyi dalam ketidaksadaran, dan bagian yang kita tolak atau abaikan justru bisa muncul sebagai bayangan dalam interaksi kita. Bayangan ini bisa berupa rasa marah yang dipendam, keangkuhan yang tidak kita sadari, atau luka lama yang belum terselesaikan. Semua itu, meski tak terlihat, tetap terasa. Disinilah letak hubungan erat antara aura dan refleksi diri. Aura bukanlah sesuatu yang bisa kita palsukan dalam jangka panjang. Anda bisa tersenyum untuk menutupi rasa marah, namun orang lain tetap bisa merasakan ada sesuatu yang tidak sinkron. Anda bisa terlihat percaya diri, namun jika di dalam hati ada keraguan yang dalam, orang lain juga akan merasakannya. Entah lewat nada suara, tatapan mata, atau bahasa tubuh yang halus. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk selalu kembali pada inti, mengelola pikiran dan emosi. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri yang membuat kita gelisah, melainkan pikiran kita tentang hal-hal itu.
Jika pikiran kita kacau, aura kita pun kacau. Jika pikiran kita jernih, aura yang terpancar pun akan lebih tenang. Aura, pada akhirnya, hanyalah pantulan dari bagaimana kita mengolah batin kita. Saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak ketika orang merasa tidak nyaman di dekat Anda. Apakah itu karena sifat Anda yang sesungguhnya, atau karena ada sesuatu di dalam diri yang belum Anda sadari? Jika kita jujur pada diri sendiri, seringkali ketidaknyamanan itu adalah cermin, sebuah sinyal bahwa ada sisi batin yang perlu kita perhatikan. Dalam perjalanan hidup, kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol reaksi orang lain terhadap kita. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita hadir. Apakah kita ingin hadir dengan aura yang menekan atau aura yang menenangkan? Apakah kita ingin orang merasa takut saat berada di dekat kita atau merasa aman dan damai? Stoicisme mengajarkan keseimbangan. Bukan berarti kita harus selalu tampak, lembut, atau selalu berusaha menyenangkan orang lain. Tidak. Stoicisme justru menekankan pada keaslian diri, dengan tetap menjaga agar batin kita tidak dikuasai oleh emosi yang liar. Dengen Bijitsu, aura yang muncul bukanlah hasil kepura-puraan, melainkan ekspresi dari diri yang benar-benar terkendali. Carl Jung menekankan pentingnya menyadari diri kita yang utuh. Termasuk sisi-sisi gelap yang sering kita tolak. Dengen bahwa kita memiliki amarah, ketakutan, atau luka, kita justru menjadi lebih utuh. Dari sanalah, aura yang terpancar akan menjadi lebih jujur, lebih selaras. Karena orang lain tidak hanya merasa dari apa yang kita tunjukkan, tapi juga dari apa yang kita sembunyikan. Jadi, pembahasan tentang aura ini bukan sekadar bicara tentang apakah orang lain takut pada kita atau tidak. Lebih dalam dari itu, ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa setiap detik kita memancarkan sesuatu. Kita membawa suasana ke dalam ruangan, entah itu suasana damai, gelisah, atau menekan. Dan semua itu bermula dari satu hal, pikiran kita. Di sinilah pesan channel ini kembali relevan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena dengan mengarahkan pikiran, kita tidak hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga memberi ruang ketenangan itu pada orang lain. Aura kita menjadi cermin, dan cermin itu bisa memantulkan kedamaian jika kita sendiri yang mengolahnya. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh ke tanda-tanda aura yang bisa membuat orang takut tanpa kita sadari, marilah kita letakkan dasar ini. Aura adalah wujud dari kesadaran diri. Jika kita ingin mengubah cara orang merasakan kehadiran kita, pertama-tama kita harus berani mengarahkan batin kita sendiri. Tatapan mata sering disebut sebagai jendela jiwa. Ia tidak hanya sekadar pantulan cahaya yang masuk dan keluar, melainkan juga cerminan dari isi batin seseorang. Ada orang yang ketika menatap, membuat kita merasa hangat, tenang, dan diterima. Namun ada pula yang tatapannya terasa menusuk, seolah mampu melihat apa yang berusaha kita sembunyikan. Tatapan seperti ini kadang tidak disengaja, tapi dampaknya nyata. Orang merasa terintimidasi, gelisah, bahkan takut. Carl Jung melihat fenomena ini bukan sebagai kebetulan. Dalam pandangannya, ada kekuatan dari ketidaksadaran yang sering muncul. Lewat cara kita menatap, tatapan bukan sekadar gerak mata, tetapi ekspresi dari kedalaman jiwa yang tak selalu bisa kita kendalikan. Kadang, tanpa kita sadari, mata kita membawa bayangan. Segala hal yang kita tekan, sembunyikan atau tidak, akui, bayangan itu bisa berupa luka lama, emosi yang tidak terselesaikan, atau sifat dominan yang bersemayam di bawah sadar. Orang lain mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka bisa merasakannya lewat tatapan kita. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seseorang menatap Anda dengan begitu tajam, hingga Anda merasa telanjang secara batin? Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi seolah Anda sudah terbaca habis. Tatapan yang dalam memang memiliki daya itu. Ia menembus lapisan luar, menyingkap apa yang ada di balik topeng sosial kita. Dan seringkali, orang merasa tidak nyaman jika harus berhadapan dengan tatapan seperti itu terlalu lama. Di sisi lain, tatapan bukan hanya tentang apa yang dipancarkan, tetapi juga tentang bagaimana ia diterima. Seorang yang penuh kecemasan bisa menafsirkan tatapan biasa sebagai sesuatu yang mengancam. Begitu pula seseorang dengan hati yang tenang akan lebih mudah menerima tatapan dalam tanpa merasa terancam. Dengan kata lain, tatapan adalah jembatan dua arah antara jiwa kita dan jiwa orang lain. Filsafat Stoik memberi kita perspektif yang menarik. Stoik mengajarkan pentingnya kesadaran dalam setiap gerak tubuh, termasuk tatapan. Bagi mereka, mata bukan hanya alat melihat dunia luar, tetapi juga refleksi dari kondisi batin. Jika batin kita kacau, tatapan kita pun akan tampak kacau. Jika hati kita penuh amarah,
mata kita akan menyimpan bara itu, meski bibir kita tersenyum. Sebaliknya, ketika pikiran kita tenang, tatapan kita akan memancarkan ketenangan itu, bahkan tanpa usaha. Tatapan yang dalam tidak selalu harus menakutkan. Ia bisa menjadi tanda kekuatan batin, tapi juga bisa menjadi sumber ketentraman. Perbedaannya terletak pada apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri atau belum. Orang yang belum mengenali dirinya seringkali menatap dengan energi yang menekan, karena di balik tatapannya tersimpan ketegangan. Sedangkan orang yang sudah memahami dirinya, tatapannya dalam, tetapi menenangkan. Dalamnya bukan karena mengintimidasi, melainkan karena jujur dan tulus. Mari kita refleksikan sejenak, bagaimana tatapan kita memengaruhi orang lain. Apakah kita menyadari apa yang keluar dari mata kita? Seringkali, orang tidak sadar bahwa mereka menatap terlalu lama, terlalu tajam, atau terlalu menekan. Tatapan seperti itu bisa membuat orang lain merasa terancam, meski kita tidak bermaksud demikian. Disinilah kesadaran diri kembali berperan. Carl Jung mengingatkan bahwa apa yang kita tolak dalam diri seringkali keluar tanpa kita sadari. Jika kita menolak sisi agresif dalam diri, kadang ia muncul dalam bentuk tatapan yang keras. Jika kita menyimpan rasa iri atau marah, kadang ia terpantul lewat sorot mata. Orang lain mungkin tidak tahu asalnya, tapi mereka bisa merasakannya. Dan reaksi mereka pun muncul secara alami. Menjaga jarak, merasa gelisah, atau bahkan takut. Di titik ini, filsafat Stoik memberi jalan. Alih-alih berusaha memalsukan tatapan atau mengatur ekspresi secara artifisial, Stoik mengajarkan untuk mengelola sumbernya, pikiran, dan emosi. Jika batin kita terkendali, tatapan kita pun akan lebih lembut, lebih jernih, tanpa kehilangan kedalaman. Jika kita berdamai dengan bayangan dalam diri, mata kita akan memancarkan keaslian yang tidak menekan orang lain. Tatapan yang menembus sebenarnya bisa menjadi anugerah. Ia adalah tanda bahwa kita hadir sepenuhnya, bahwa perhatian kita tidak dangkal. Namun, agar tatapan itu tidak berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, kita perlu memastikan bahwa kehadiran kita membawa ruang aman, bukan ancaman. Bagi Stoik, kehadiran sejati adalah ketika kita tidak berlebihan, tidak pula berpura-pura, melainkan hadir apa adanya dengan pikiran yang terkendali. Kita mungkin tidak pernah bisa sepenuhnya mengatur bagaimana orang menafsirkan tatapan kita. Ada yang menganggapnya dalam, ada pula yang menganggapnya menakutkan, tetapi kita bisa memilih niat dan keadaan batin yang kita bawa. Jika niat kita tulus, jika hati kita jernih, maka meski ada yang merasa terintimidasi, itu bukan karena kita menekan, melainkan karena mereka sedang berhadapan dengan kedalaman yang belum siap. Mereka terima pada akhirnya, tatapan yang dalam dan menembus hanyalah cermin dari diri kita. Ia bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi pelita. Ia bisa menakutkan, tapi juga bisa menenangkan. Semua tergantung pada sejauh mana kita mengenali diri sendiri, mengolah emosi, dan mengarahkan pikiran. Inilah inti yang ingin saya tegaskan. Tatapan bukan sekadar mata yang terbuka, melainkan hati yang berbicara tanpa suara. Dan jika kita ingin tatapan kita membawa ketenangan, maka batin kita terlebih dahulu harus diarahkan pada ketenangan itu. Seperti pesan channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena dari pikiran yang terarah, lahir tatapan yang jernih. Dan dari tatapan yang jernih, lahirlah kehadiran yang membuat orang merasa damai, bukan takut. Ada satu hal yang sering kali lebih menekan daripada kata-kata, keheningan. Banyak orang mengira bahwa ketakutan muncul dari teriakan, dari suara keras, atau dari ancaman yang jelas. Padahal, dalam banyak situasi, justru keheninganlah yang membuat orang paling gelisah. Pernahkah Anda duduk di samping seseorang yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya begitu kuat hingga Anda merasa tidak leluasa? Tidak ada kalimat yang keluar, tidak ada komentar, tidak ada interupsi. Namun diamnya justru membuat suasana menjadi berat. Anda merasa seperti dia sedang menghakimi, meski ia tidak mengatakan apa-apa. Anda merasa diperhatikan meski matanya mungkin tidak tertuju pada Anda. Inilah yang disebut sebagai keheningan yang membebani. Carl Jung menekankan bahwa banyak hal yang kita tekan dalam diri, yang tidak pernah kita ucapkan, tetap menemukan jalan untuk keluar. Salah satunya adalah lewat keheningan. Ketika seseorang memilih diam, diam itu tidak selalu kosong. Ia bisa berisi kemarahan yang dipendam, kekecewaan yang tidak diungkapkan, atau luka batin yang tidak pernah disembuhkan. Semua itu, meski tidak terdengar, bisa dirasakan orang lain. Disinilah letak paradoks keheningan.
ia bisa menjadi sumber ketenangan, tetapi juga bisa menjadi sumber ketakutan. Keheningan seorang bijak membawa rasa damai, seolah menghadirkan ruang untuk bernapas. Tetapi keheningan seseorang yang penuh dengan bayangan batin justru menekan, membuat orang lain gelisah tanpa tahu alasannya. Filsafat Stoik memberi kita pemahaman yang berharga tentang hal ini. Stoik tidak menolak keheningan. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai bagian penting dari kehidupan. Keheningan adalah ruang untuk merenung, untuk memeriksa diri, untuk kembali pada pusat batin. Namun Stoik juga mengingatkan bahwa keheningan harus lahir dari kesadaran, bukan dari pelarian. Diam karena tenang, berbeda jauh dengan diam karena tertekan. Mari kita bayangkan dua sosok. Yang pertama adalah seorang yang hidup dalam kedamaian batin. Ia duduk diam, tetapi keheningannya terasa luas, lapang, seperti sebuah telaga yang tenang. Orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, karena diamnya tidak menekan, melainkan memberi ruang. Sosok kedua adalah orang yang penuh dengan konflik batin. Ia juga duduk diam, tetapi diamnya seperti ruang yang sempit dan gelap. Orang-orang di sekitarnya merasa terjebak, merasa tidak bisa bernapas, meski tidak ada satu kata pun yang keluar. Perbedaan keduanya terletak pada isi batin. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan gema dari apa yang ada di dalam diri. Jika isi batin kacau, keheningan akan membebani. Jika isi batin tenang, keheningan akan menenangkan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keheningan kita sendiri? Apakah kita menggunakan diam sebagai sarana untuk menghindar? Atau sebagai jalan untuk memahami? Apakah kita diam karena takut mengungkapkan, atau karena kita sudah menemukan cukup banyak alasan untuk tidak perlu berbicara? Carl Jung mengingatkan bahwa seringkali apa yang tidak kita ucapkan justru berbicara lebih keras dari yang kita kira. Seseorang yang menyimpan dendam, meski tidak mengucapkannya, akan memancarkan energi yang bisa dirasakan orang lain. Demikian juga seseorang yang menyembunyikan rasa minder meski ia diam, orang di sekitarnya bisa merasakan getaran ketidaknyamanan itu. Inilah mengapa kita sering merasa gelisah di dekat orang tertentu, padahal tidak ada yang mereka lakukan secara eksplisit. Stoicisme mengajarkan kita untuk selalu sadar terhadap apa yang kita bawa ke dalam setiap momen. Jika kita membawa batin yang penuh beban, keheningan kita pun akan membebani. Tetapi jika kita membawa batin yang ringan, keheningan kita bisa menjadi hadiah bagi orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa ketenangan batin adalah benteng terkuat manusia. Dari benteng itulah lahir keheningan yang bukan menekan, melainkan membebaskan. Di dunia yang bising ini, keheningan sering menjadi sesuatu yang langka. Tetapi justru karena kelangkaannya, keheningan menjadi begitu kuat. Itulah sebabnya ia bisa menakutkan, tapi juga bisa menyembuhkan. Sama seperti tatapan yang dalam, keheningan membawa orang untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. John Boggy Bonnet, berhadapan dengan diri sendiri adalah hal yang menakutkan. Bayangkan, ketika Anda duduk bersama seseorang yang tidak berbicara sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Pikiran Anda mulai mencari-cari makna. Apakah ia marah? Apakah ia menilai saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Diam orang lain seringkali membuat kita harus berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Dan itulah yang menciptakan beban. Namun di balik itu, keheningan juga bisa menjadi guru. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, mengisi ruang dengan kotak. Ia memaksa kita untuk mendengar bukan hanya apa yang terdengar, tetapi juga apa yang tak terucapkan. Dan disinilah kita bisa memilih. Apakah kita ingin menjadikan keheningan sebagai ruang damai, atau membiarkannya menjadi bayangan yang menekan? Jika kita ingin keheningan kita membawa ketenangan, maka langkah pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan diam kita menjadi tempat persembunyian bagi amarah atau luka yang tak terselesaikan. Sebaliknya, gunakan diam sebagai jalan untuk meredakan badai batin, untuk menata ulang pikiran, dan untuk menemukan kedalaman yang jernih. Aura. Seseorang seringkali lebih terlihat dalam diamnya daripada dalam kata-katanya. Kata-kata bisa dipilih, bisa dipoles, bisa dimanipulasi, tetapi keheningan lebih jujur. Ia memancarkan isi batin tanpa filter. Itulah sebabnya, jika kita ingin memahami seseorang secara mendalam, lihatlah, bukan hanya dari apa yang ia katakan, tetapi juga dari bagaimana ia diam. Dan jika kita ingin orang lain merasa tenang di dekat kita, bukan takut, maka belajarlah untuk menjadikan keheningan sebagai ruang yang ringan, bukan bed. Caranya sederhana, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiran sudah terarah, keheningan pun akan membawa ketenangan, bukan ketakutan. Bahasa tubuh adalah bahasa yang paling jujur, karena ia berbicara
tanpa kata. Kita mungkin bisa memilih apa yang akan kita ucapkan. Kita bisa menyusun kalimat dengan hati-hati. Kita bahkan bisa menutupi niat kita dengan kata-kata yang terdengar manis. Namun tubuh jarang sekali berbohong. Ia selalu memantulkan isi batin kita. Entah melalui cara kita berdiri, cara kita berjalan, atau sekadar bagaimana kita meletakkan tangan saat berbicara. Ketegasan dalam bahasa tubuh seringkali membuat orang merasa terintimidasi. Bayangkan seseorang yang berdiri tegak, bahu terbuka, tatapannya lurus, geraknya terukur. Tidak banyak gestur yang berlebihan. Orang seperti itu tidak perlu berkata-kata keras, tidak perlu mengangkat suara, karena tubuhnya sendiri sudah berbicara dengan tegas. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa harus berhati-hati. Carl Jung pernah menyebut bahwa ekspresi luar kita, termasuk bahasa tubuh, seringkali merupakan pantulan dari energi dalam. Jika di dalam ada kekuatan batin, maka tubuh akan memancarkan wibawa. Namun jika di dalam ada luka atau amarah yang tidak terselesaikan, bahasa tubuh bisa menjadi tegang, kaku, bahkan menekan, sehingga orang lain merasa takut tanpa alasan yang jelas. Filsafat Stoik memberi sudut pandang yang menarik dalam hal ini. Bagi Stoik, tubuh bukan sekadar wadah, tetapi juga alat untuk melatih jiwa. Cara kita berdiri, cara kita bergerak, semua itu bisa mencerminkan sejauh mana kita mampu mengendalikan diri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, sering mengingatkan murid-muridnya bahwa pengendalian diri bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal bagaimana kita menata sikap lahiriah. Jika batin kita tertib, tubuh pun akan memantulkan ketertiban itu. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Ketegasan tidak selalu berarti ancaman. Ada ketegasan yang lahir dari dominasi, tetapi ada juga ketegasan yang lahir dari ketenangan. Ketegasan pertama membuat orang takut, sedangkan ketegasan kedua membuat orang merasa aman. Perbedaannya terletak pada sumbernya. Bayangkan seorang pemimpin yang duduk dengan tenang, tubuhnya tegap, geraknya sederhana, tatapannya stabil. Ia tidak banyak bicara. Tetapi ketika berbicara, setiap kata terdengar jelas. Bahasa tubuhnya tegas, tapi bukan untuk menekan. Ia tegas karena ia tahu apa yang ia pikirkan, ia tahu apa yang ia yakini, dan ia tidak perlu membuktikan dirinya lewat kemarahan atau sikap berlebihan. Ketegasan seperti ini justru menghadirkan rasa aman, karena orang lain tahu bahwa ia konsisten dan dapat diandalkan. Sebaliknya, ada pula ketegasan yang lahir dari ego. Orang seperti ini berdiri kaku, geraknya keras, suaranya tinggi, tatapannya menusuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk mendominasi, bukan untuk menghadirkan ketertiban. Ketegasan semacam ini sering membuat orang lain merasa tertekan, bahkan takut. Ia memang terlihat kuat, tetapi kekuatan itu rapuh karena berakar pada kebutuhan untuk diakui. Disinilah pentingnya kesadaran diri. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, bahasa tubuh apa yang saya bawa ke dalam setiap pertemuan? Apakah tubuh saya mencerminkan batin yang tenang, atau justru menyalurkan kegelisahan yang tidak saya sadari? Karena tubuh tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu memancarkan sesuatu, entah itu ketenangan, kegelisahan, atau bahkan ancaman. Carl Jung menekankan bahwa apa yang tersembunyi dalam ketidaksadaran akan selalu mencari jalan keluar. Jika kita menekan rasa marah, tubuh kita bisa menjadi kaku. Jika kita menyimpan rasa takut, tubuh kita bisa tampak defensif. Jika kita penuh dengan rasa curiga, tubuh kita akan selalu siap siaga, seolah sedang menghadapi ancaman. Samuel H. Peace dirasakan orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tubuh yang tenang lahir dari pikiran yang tenang. Stoik tidak menganjurkan kita untuk menampilkan diri secara berlebihan, juga tidak menyuruh kita untuk membuat bahasa tubuh yang menekan. Yang mereka ajarkan adalah kesederhanaan, berdiri dengan wajar, bergerak dengan penuh kesadaran, berbicara dengan jelas tanpa berlebihan. Itulah ketegasan yang sesungguhnya, ketegasan yang tidak memerlukan drama. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Seberapa sering kita tanpa sadar menggunakan tubuh kita untuk menekan orang lain? Misalnya, dengan menyilangkan tangan di dada saat berbicara, dengan mendekat terlalu cepat, dengan menatap terlalu lama, atau dengan nada gerakan yang terlalu keras. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi bagi orang lain, ia bisa menjadi tanda ancaman, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Namun ada juga sisi lain, ketegasan dalam bahasa tubuh bisa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dunia ini sering kacau karena banyak orang tidak tahu apa yang mereka yakini, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dalam situasi itu, orang yang membawa ketegasan
bisa menjadi jangkar. Kehadirannya menenangkan, karena ia konsisten, ia tidak goyah oleh tekanan, tidak mudah terbawa arus. Ketegasan semacam ini bukan hanya bermanfaat, tetapi juga menular. Orang lain ikut merasa lebih kuat hanya dengan melihatnya. Maka, kuncinya bukanlah menghindari ketegasan, tetapi mengolahnya. Jangan biarkan ketegasan berubah menjadi intimidasi. Gunakan ketegasan sebagai sarana untuk membawa keteraturan, bukan sebagai senjata untuk menaklukkan. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika kita terlebih dahulu menguasai diri kita sendiri. Seorang stoik akan berkata, jangan biarkan tubuhmu bergerak sia-sia. Jangan biarkan gerakmu lahir dari emosi yang liar. Setiap langkah, setiap tatapan, setiap gestur haruslah lahir dari kesadaran. Tengen Pikicu. Ketegasan yang terpancar bukanlah topeng, melainkan cerminan dari batin yang stabil pada akhirnya. Bahasa tubuh adalah bahasa jiwa. Ia bisa menjadi keras, bisa menjadi lembut, bisa menakutkan, bisa menenangkan. Semua itu bergantung pada isi batin yang mendasarinya. Jika batin kita kacau, ketegasan akan berubah menjadi ancaman. Jika batin kita tenang, ketegasan akan berubah menjadi wibawa. Jadi, sebelum kita memikirkan bagaimana cara berdiri, bagaimana cara menatap, atau bagaimana cara menggerakkan tangan, kita perlu memikirkan satu hal yang lebih dalam. Apa yang sedang kita bawa di dalam diri. Karena tubuh hanyalah semen. Dan jika kita ingin tubuh kita memancarkan ketegasan yang menenangkan, maka kita harus terlebih dahulu menata batin kita. Itulah sebabnya pesan ini selalu relevan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dengan pikiran yang terarah, tubuh pun akan berbicara dengan jernih. Bahasa tubuh kita akan tegas, tapi tidak menakutkan. Ia akan kuat, tapi sekaligus menenangkan. Dan dari ketegasan semacam itulah lahir aura yang membuat orang merasa aman, bukan tertekan. Ada hal-hal dalam diri kita yang tidak pernah benar-benar terucapkan, namun tetap bisa dirasakan orang lain. Kita sering mengira bahwa hanya kata-kata yang bisa menyampaikan perasaan. Padahal, bahkan sebelum bibir kita bergerak, orang lain sudah bisa menangkap sesuatu dari energi yang kita bawa. Inilah yang saya sebut sebagai energi emosional yang tidak terucapkan. Carl Jung, dengan pandangannya yang dalam tentang ketidaksadaran, menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berkomunikasi lewat bahasa, tetapi juga lewat energi psikis yang ia pancarkan. Ketika kita marah tapi berusaha menahannya, ketika kita kecewa tapi tidak mau mengatakannya, ketika kita sedih tapi memilih menyembunyikannya, semua emosi itu tidak hilang begitu saja. Mereka tetap ada, bersemayam dalam diri, dan keluar dalam bentuk energi yang bisa ditangkap orang lain. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang, meski ia sama sekali tidak mengatakan hal buruk? Tidak ada kata kasar, tidak ada ekspresi marah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat kita ingin menjauh. Itu karena energi emosionalnya berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Aura tegang, tatapan yang kosong, atau bahkan sekadar keheningan bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa emosi yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Seneca pernah berkata, kemarahan adalah kegilaan singkat, dan kegilaan itu, meski kita berusaha menutupinya, akan tetap keluar dalam bentuk energi. Itulah mengapa Stoik selalu menekankan pentingnya mengelola emosi, bukan dengan cara menekannya, tetapi dengan cara memahaminya. Mari kita jujur. Seberapa sering kita menahan emosi dengan berpikir bahwa itu berarti kekuatan? Kita diam saat marah, kita tersenyum saat kecewa, kita menunduk saat terluka, kita mengira kita sudah menguasai diri. Padahal, yang kita lakukan hanyalah menyembunyikan emosi itu ke dalam ruang bawah sadar. Dan ruang bawah sadar tidak pernah benar-benar bisa dikurung. Ia selalu mencari jalan keluar, entah lewat bahasa tubuh, tatapan, keheningan, atau bahkan sekadar getaran suasana yang kita bawa. Jung menyebut sisi-sisi yang kita tolak sebagai shadow. Bayangan. Bayangan ini tidak selalu jahat, tetapi jika kita tidak menyadarinya, ia bisa muncul dalam bentuk energi yang membuat orang lain tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang selalu berusaha terlihat tenang, padahal di dalam dirinya ada amarah yang besar. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak mendengar kemarahan itu, tetapi mereka bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tapi tubuh mereka memberi sinyal. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Stoicisme mengajarkan cara yang berbeda. Stoik tidak menganjurkan kita untuk menekan emosi, tetapi untuk mengamatinya. Mereka percaya
bahwa emosi hanyalah reaksi sementara, bukan identitas kita. Kita boleh merasa marah, tetapi jangan biarkan marah itu menguasai kita. Kita boleh merasa sedih, tetapi jangan biarkan kesedihan itu menenggelamkan kita. Dengan kesadaran semacam ini, energi emosional yang keluar dari diri kita pun menjadi lebih ringan. Energi emosional yang tidak terucapkan adalah bukti bahwa manusia saling terhubung lebih dalam dari yang kita kira. Kita tidak hanya membaca kata-kata satu sama lain, tetapi juga membaca getaran batin. Itulah sebabnya mengapa kita bisa merasa nyaman di dekat seseorang yang hatinya tenang, meski ia tidak banyak bicara. Dan sebaliknya, kita bisa merasa gelisah di dekat seseorang yang penuh konflik batin, meski ia tersenyum ramah. Saya ingin mengajak Anda merenungkan sesuatu. Apa yang sebenarnya kita pancarkan ke dunia ini setiap hari? Apakah kita membawa energi yang menenangkan, atau justru energi yang menekan? Apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa aman, atau justru membuat mereka merasa ingin menjaga jarak? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena seringkali kita hanya fokus pada kata-kata yang kita ucapkan, tanpa pernah benar-benar memperhatikan energi yang kita bawa. Carl Jung percaya bahwa dengan menyadari bayangan, kita bisa mulai menyatukan diri. Artinya, alih-alih menolak emosi tertentu, kita belajar untuk mengakuinya. Ya, saya marah. Ya, saya kecewa. Ya, saya takut. Dengan mengakuinya, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengelola, bukan menekan. Dari sinilah muncul keseimbangan batin yang kemudian memancarkan energi yang lebih jujur dan selaras. Stoik pun sejalan dengan pandangan ini. Mereka mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada penguasaan diri. Bukan berarti kita tidak boleh merasakan apa-apa, tetapi kita tidak boleh diperbudak oleh emosi. Jika kita bisa berdiri tegak di tengah badai emosi, energi yang terpancar dari diri kita pun akan berbeda. Ia bukan lagi energi yang membebani orang lain, melainkan energi yang menenangkan, bahkan menguatkan. Energi emosional yang tidak terucapkan pada akhirnya adalah cermin. Ia menunjukkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang kita coba tampilkan. Orang lain mungkin tidak bisa menjelaskan secara logis mengapa mereka merasa sesuatu tentang kita, tetapi mereka bisa merasakannya. Dan perasaan itu lebih sering daripada tidak lahir dari energi yang kita bawa. Maka, jika kita ingin mengubah cara orang lain merasakan kehadiran kita, kita tidak bisa hanya memperbaiki kota-kota atau gerakan lahiriah. Kita harus berani masuk ke dalam, menghadapi bayangan, mengelola emosi dan menata pikiran. Hanya dengan begitu, energi yang kita pancarkan akan berubah. Dan di titik ini, pesan sederhana dari channel ini kembali menjadi kunci. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena saat pikiran kita terarah, emosi kita tidak lagi liar. Energi emosional yang keluar dari diri kita pun tidak lagi menekan, melainkan membawa ketenangan. Keheningan kita akan terasa lapang. Tatapan kita akan terasa jernih. Bahasa tubuh kita akan terasa wajar. Kita tidak lagi membuat orang takut tanpa sadar, tetapi justru membawa ruang damai kemanapun kita melangkah. Kemandirian sering dianggap sebagai sebuah keutamaan. Kita memuji orang-orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang tidak banyak bergantung pada orang lain, yang mampu mengambil keputusan tanpa harus terus mencari persetujuan. Don Mim, kemandirian adalah salah satu ciri kedewasaan. Namun, ada sisi lain yang jarang kita bicarakan. Kemandirian kadang bisa membuat orang lain merasa terintimidasi. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang terbiasa menghadapi sosok yang begitu teguh. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali bergantung pada kebersamaan, pada rasa diterima, pada validasi. Ketika seseorang hadir dengan kemandirian yang begitu kuat, yang tidak membutuhkan pengakuan, yang tidak terguncang oleh penolakan, yang tidak mudah dipengaruhi, maka orang-orang di sekitarnya bisa merasa terguncang. Mereka merasa seolah sedang berhadapan dengan tembok yang kokoh, dan itu membuat sebagian orang merasa kecil. Carl Jung menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memproyeksikan kelemahannya pada orang lain. Jadi, ketika seseorang melihat sosok yang begitu mandiri, tanpa sadar, ia membandingkan diri sendiri. Mengapa aku tidak sekuat itu? Mengapa aku masih butuh orang lain? Mengapa aku masih goyah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu muncul secara sadar, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Dari sinilah muncul rasa terintimidasi oleh kemandirian orang lain. Kemandirian yang kuat juga bisa menciptakan jarak emosional. Orang yang mandiri sering terlihat tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain. Mereka berjalan dengan langkah sendiri, mengambil keputusan dengan keyakinan sendiri,
dan jarang sekali menunjukkan kerentanan. Hal ini bisa ditafsirkan oleh orang lain sebagai dingin, sombong, atau bahkan tidak peduli. Padahal bisa jadi mereka hanya ingin menjaga ruang batin mereka tetap utuh. Filsafat Stoik memberi kita pemahaman penting di sini. Stoik mengajarkan kemandirian batin, yaitu kemampuan untuk tidak meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal di luar kendali. Epictetus mengatakan, jangan bergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Inilah inti dari kemandirian Stoik. Kebahagiaan tidak boleh tergantung pada pendapat orang lain, pada harta benda, atau pada keadaan eksternal. Semua harus berakar pada pikiran yang terlatih dan batin yang terkendali. Namun, Stoik juga tidak mengajarkan kita untuk menutup diri. Mereka tetap percaya pada pentingnya kebersamaan, pada persaudaraan, sebagai sesama manusia. Marcus Aurelius menulis bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Maka, kemandirian yang sejati bukanlah memutus hubungan dengan orang lain, melainkan mampu hadir dalam hubungan tanpa kehilangan diri sendiri. Masalahnya, banyak orang salah menafsirkan kemandirian. Ada yang menjadikannya sebagai tameng untuk menolak kedekatan. Ada yang menggunakannya sebagai alasan untuk menutup diri. Dan ada pula yang memamerkannya agar terlihat lebih unggul. Kemandirian semacam ini mudah sekali berubah menjadi intimidasi. Karena ia lahir dari ego, bukan dari kebijaksanaan. Bayangkan dua sosok. Yang pertama adalah orang yang mandiri secara stoik. Ia tenang, tidak banyak menuntut, mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi tetap terbuka, tetap menghargai keberadaan orang lain, dan tetap punya ruang untuk empati. Sosok seperti ini membuat orang lain merasa kagum, sekaligus aman, tetapi tidak menolak koneksi. Sosok kedua adalah orang yang mandiri karena luka. Ia tidak mau bergantung karena takut dikecewakan. Ia menjaga jarak karena takut disakiti. Ia menolak bantuan karena ingin terlihat kuat. Mandirinya adalah perisai, bukan kebijaksanaan. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan itu. Mereka mungkin hormat, tapi juga merasa tidak nyaman, bahkan takut, karena ada jarak yang begitu kaku. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai proyeksi bayangan. Orang yang terluka sering menampilkan diri seolah tidak membutuhkan siapapun, padahal di dalam dirinya ada ketakutan besar terhadap ketergantungan. Orang lain bisa merasakan kontradiksi itu, dan energi yang muncul darinya adalah energi yang mengintimidasi. Stoicisme menawarkan jalan tengah. Kita boleh mandiri, tetapi jangan lupa bahwa kita juga bagian dari komunitas manusia. Kita boleh tidak bergantung pada validasi, tetapi bukan berarti kita menutup diri dari kasih sayang. Kita boleh berdiri teguh, tetapi tetap dengan kerendahan hati untuk berjalan bersama orang lain. Saya ingin mengajak Anda merenung, apakah kemandirian kita lahir dari ketenangan atau dari ketakutan? Apakah kita mandiri karena benar-benar mampu mengurus diri, atau karena tidak percaya pada orang lain? Pertanyaan ini penting, karena jawaban yang berbeda akan menciptakan aura yang berbeda pula. Kemandirian yang lahir dari ketenangan akan memancarkan wibawa. Orang lain akan merasa aman, karena tahu bahwa kita tidak akan membebani mereka. Tetapi kemandirian yang lahir dari ketakutan akan memancarkan jarak. Orang lain akan merasa terintimidasi, karena mereka tahu, meski tanpa kata-kata, bahwa kita sedang melindungi diri dengan dinding yang tinggi pada akarnya. Kemandirian bukanlah tentang seberapa sedikit kita membutuhkan orang lain, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu berdiri tegak, tanpa kehilangan kemampuan untuk tetap terhubung. Itulah kemandirian yang tidak mengintimidasi, melainkan menginspirasi. Maka, mari kita kembali ke pesan sederhana ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan pikiran yang terarah, kemandirian kita tidak lagi menjadi dinding yang menakutkan, melainkan menjadi fondasi yang kokoh. Dari kemandirian yang kokoh inilah, kita bisa hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menenangkan. Kejujuran selalu dipuji sebagai sebuah kebajikan. Kita diajarkan sejak kecil untuk berkata jujur, karena dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan. Namun, ada sisi lain dari kejujuran yang seringkali tidak kita sadari. Kejujuran bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Ia bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai. Ia bisa mendekatkan, tetapi juga bisa menjauhkan. Dan terkadang, tanpa kita sadari, kejujuran yang kita ucapkan justru terasa terlalu tajam hingga membuat orang lain takut berada di dekat kita. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak semua orang siap menghadapi kebenaran dalam bentuk mentahnya. Ada kebenaran yang terlalu pahit untuk ditelan begitu saja. Ada kebenaran yang butuh disampaikan dengan kelembutan, dengan empati,
dengan jeda. Jika kita menyampaikannya dengan cara yang terlalu langsung, terlalu tegas, atau tanpa pertimbangan suasana, maka kebenaran itu bisa berubah menjadi intimidasi. Carl Jung berbicara tentang pentingnya kesadaran dalam komunikasi. Ia memahami bahwa kata-kata membawa beban dari alam bawah sadar kita. Kejujuran yang tajam seringkali lahir bukan hanya dari niat tulus untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga dari emosi yang kita simpan di baliknya. Misalnya, kita berkata jujur dengan nada yang tegas karena sebenarnya ada kemarahan yang belum selesai, atau kita menyampaikan kritik dengan kejujuran brutal, padahal di baliknya ada rasa frustrasi yang terpendam. Orang lain tidak hanya mendengar kata-kata kita, mereka juga merasakan energi emosional yang menyertai kata-kata itu. Inilah yang membuat kejujuran bisa terasa menakutkan, bukan semata isinya, tetapi cara dan energi di balik penyampaiannya. Stoik memberi kita perspektif yang sangat berharga. Bagi seorang Stoik, berkata benar adalah kewajiban moral, tetapi mereka juga menekankan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis, "Jika tidak benar, jangan ucapkan. Jika tidak baik, jangan lakukan." Kalimat ini sederhana, namun mengandung panduan yang dalam. Artinya, meskipun kita punya kebenaran untuk disampaikan, kita tetap perlu bertanya, apakah cara saya menyampaikannya mencerminkan kebaikan? Ada perbedaan besar antara kejujuran yang membangun dan kejujuran yang meruntuhkan. Kejujuran yang membangun disampaikan dengan empati, dengan niat membantu orang lain bertumbuh. Kejujuran yang meruntuhkan disampaikan dengan nada tajam, sering kali untuk melepaskan emosi kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Seseorang berkata jujur kepada Anda, dan meskipun kata-katanya benar, rasanya seperti pisau yang menusuk. Anda mungkin mengakui kebenarannya, tetapi Anda juga merasa terluka, bahkan menjauh dari orang tersebut. Inilah contoh bagaimana kejujuran yang terlalu tajam bisa menjadi intimidasi. Orang yang selalu berkata apa adanya tanpa filter seringkali dipandang kuat, tetapi juga menakutkan. Jung menjelaskan bahwa banyak orang yang menggunakan kejujuran sebagai topeng untuk melampiaskan bayangannya. Mereka merasa benar dengan berkata jujur, padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah melepaskan emosi yang tidak mereka sadari. Bagi mereka, kejujuran menjadi senjata, dan senjata itu, meskipun dilapisi label kebenaran, tetap bisa melukai siapa saja yang ada di sekitarnya. Disinilah peran kesadaran diri menjadi penting. Apakah saya benar-benar menyampaikan kejujuran demi kebaikan, ataukah saya hanya ingin melampiaskan perasaan? Apakah kejujuran saya menolong orang lain untuk melihat lebih jelas, ataukah justru membuat mereka merasa dipermalukan? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah refleksi yang perlu kita tanyakan. Setiap kali kita hendak berbicara, Stoik mengingatkan kita untuk melatih logos akal sehat dalam berbicara. Epictetus mengatakan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, melainkan bagaimana engkau menanggapinya. Hal ini berlaku juga dalam komunikasi. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya yang menentukan apakah kejujuran kita akan menjadi terang atau menjadi pedang yang menusuk. Kebenaran yang terlalu tajam bisa mengintimidasi karena ia membuat orang lain merasa telanjang di depan kita. Mereka merasa tidak punya pertahanan, tidak punya ruang untuk menyiapkan diri. Dalam keadaan seperti ini, kejujuran kehilangan fungsi mulianya. Ia tidak lagi menjadi cahaya yang menerangi jalan, melainkan cahaya yang menyilaukan hingga membuat orang memalingkan wajah. Namun, jangan salah paham. Ini bukan berarti kita harus berbohong atau menutupi kebenaran. Bukan itu maksudnya. Stoicisme tidak pernah mendorong kita untuk berpura-pura. Yang diajarkan adalah keseimbangan. Berkata benar dengan cara yang selaras dengan kebijaksanaan. Kevin tetap harus diucapkan, tetapi dengan nada yang menenangkan, dengan hati yang tenang, dan dengan tujuan yang jelas, yaitu membantu, bukan melukai. Kejujuran yang tajam memang bisa membuat orang segan, bahkan takut. Tetapi kejujuran yang bijaksana akan membuat orang merasa dihargai, bahkan meskipun mereka harus menelan kenyataan yang pahit. Disinilah seni seorang manusia bijak diuji. Bagaimana menyampaikan yang benar tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Saya ingin mengajak Anda merenungkan sesuatu. Bagaimana cara orang lain merasakan kejujuran kita? Apakah mereka merasa tercerahkan? Ataukah mereka merasa tertusuk? Apakah mereka merasa lebih kuat setelah mendengar kata-kata kita? Atau justru merasa kecil? Kejujuran yang baik tidak selalu mudah diterima, tetapi pada akhirnya ia membangkitkan, bukan meruntuhkan. Dan di titik ini, kita kembali pada pesan yang selalu menjadi inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.
Dengan pikiran yang terarah, kita tidak akan menjadikan kejujuran sebagai senjata, melainkan sebagai cahaya. Dengan ketenangan batin, kita bisa berkata benar tanpa menakutkan, bisa menyampaikan kritik tanpa meruntuhkan, bisa menjadi cermin tanpa mengintimidasi. Kejujuran yang sejati bukanlah tentang seberapa keras kita bisa berkata apa adanya, melainkan seberapa dalam kita bisa menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan. Itulah kejujuran yang tidak membuat orang takut, tetapi justru membuat mereka menemukan keberanian untuk berubah. Ketenangan adalah sesuatu yang hampir semua orang dambakan. Kita sering mendengar kalimat, "Aku hanya ingin hidup tenang." Dalam filsafat, ketenangan dianggap sebagai tanda kedewasaan, tanda bahwa seseorang mampu mengendalikan dirinya. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Stoicisme menempatkan ketenangan ataraksia sebagai puncak dari latihan batin. Namun, menariknya, ketenangan yang mendalam tidak selalu menenangkan orang lain. Ada paradoks di sini. Justru ketika kita terlalu tenang, sebagian orang bisa merasa gelis. Ketenangan itu alih-alih menjadi penyejuk, malah terasa seperti cermin yang memantulkan kegelisahan orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kebanyakan manusia terbiasa dengan reaksi. Ketika sesuatu terjadi, kita menanggapi dengan cepat marah, senang, panik, atau tertawa. Hidup kita penuh dengan hiruk-pikuk emosi. Maka ketika ada seseorang yang menghadapi situasi sulit dengan wajah datar, dengan ekspresi yang tidak goyah, dengan sikap yang tidak mudah terseret arus, orang-orang di sekitarnya merasa aneh. Mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apa yang ia sembunyikan? Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai proyeksi bayangan. Ketenangan orang lain bisa menjadi cermin yang memunculkan bayangan kegelisahan dalam diri kita. Kita merasa terganggu bukan karena ada sesuatu yang salah pada orang itu, tetapi karena kita tidak terbiasa menghadapi refleksi dari kegelisahan kita sendiri. Pernahkah Anda berada di situasi ketika semua orang panik, sementara satu orang tetap duduk tenang? Aneh bukan? Tenang itu seharusnya menular, tetapi seringkali justru memicu kegelisahan. Orang-orang bertanya-tanya, apakah dia tidak peduli? Apakah dia terlalu dingin? Atau jangan-jangan dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Disinilah ketenangan berubah menjadi intimidasi. Stoicisme memberikan penjelasan yang menarik. Bagi seorang stoik, ketenangan bukan berarti tidak peduli, melainkan menyadari apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa. Marcus Aurelius menulis, jika engkau terganggu oleh sesuatu dari luar, maka rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dengan kata lain, ketenangan lahir dari kesadaran bahwa dunia luar tidak memiliki kuasa atas batin kita, kecuali kita yang memberinya. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki dasar pemahaman ini, ketenangan stoik terasa asing. Mereka menganggap orang yang terlalu tenang sebagai orang yang dingin, tak punya empati, atau bahkan sombong. Padahal, ketenangan itu bukanlah dinding yang memisahkan, melainkan fondasi yang menjaga agar tidak terhanyut. Mengapa ketenangan membuat orang gelisah? Karena, secara tak sadar, orang lain merasa tertantang untuk menghadapinya. Mereka ingin menguji, benarkah kamu setenang itu? Benarkah kamu tidak bisa diguncang? Dan ketika ketenangan itu tetap bertahan, mereka bisa merasa kalah. Aura itu pun berubah menjadi sesuatu yang menekan. Jung mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah benturan antara persona dan bayangan. Persona adalah topeng yang kita tampilkan ke dunia penuh reaksi, penuh kepanikan, penuh drama. Sementara ketenangan yang dalam lahir dari sisi diri yang sudah berdamai dengan bayangan. Ketika keduanya berhadapan, bayangan itu bisa muncul ke permukaan dan membuat orang lain tidak nyaman. Ketenangan yang sejati memang menuntut keberanian. Tidak mudah untuk tetap tenang ketika dunia di sekitar kita berisik. Tetapi di sisi lain, ketenangan itu adalah bahasa yang tidak semua orang bisa pahami. Orang-orang yang terbiasa dengan kegaduhan mungkin akan salah menafsirkan. Mereka merasa ketenangan adalah jarak, padahal sebenarnya itu adalah kehadiran yang penuh. Mari kita refleksikan. Bagaimana kita bersikap ketika berhadapan dengan orang yang tenang? Apakah kita merasa tentram? Atau justru merasa gelisah? Jawaban itu banyak bicara tentang diri kita. Jika ketenangan orang lain membuat kita resah, mungkin itu pertanda bahwa ada kegelisahan dalam diri kita yang belum kita hadapi. Stoicisme mengajarkan kita untuk melatih ketenangan bukan demi orang lain, melainkan demi diri sendiri. Namun, dalam perjalanannya, kita juga perlu menyadari dampaknya bagi sekitar. Jika ketenangan kita membuat orang lain salah paham,
Jangan terburu-buru mengubah diri. Sebaliknya, gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa ketenangan bukan berarti absen dari kepedulian. Kita bisa tenang dan tetap hangat. Bisa tidak bereaksi berlebihan, tetapi tetap hadir dengan empati. Ketenangan yang kaku memang bisa menjadi intimidasi, tetapi ketenangan yang lembut akan menjadi penuntun. Bayangkan air yang diam di permukaan danau. Ia tenang, tetapi bukan berarti kosong. Di dalamnya ada kehidupan, ada kedalaman, ada refleksi. Orang yang memandang ke dalam air itu bisa melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas. Demikian pula dengan ketenangan batin. Ia bukanlah kekosongan yang dingin, melainkan ruang yang memberi kesempatan bagi orang lain untuk melihat lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Dan ya, proses itu bisa membuat sebagian orang gelisah. Tetapi kegelisahan itu seringkali adalah langkah pertama menuju kesadaran. Maka, ketika ketenangan kita membuat orang lain gelisah, jangan buru-buru merasa bersalah. Itu mungkin bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa aura kita sedang bekerja sebagai cermin. Yang penting adalah memastikan ketenangan itu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari sikap menjauh pada akhirnya. Kita kembali ke satu pesan sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan pikiran yang terarah, ketenangan kita tidak lagi menjadi intimidasi yang dingin, tetapi menjadi kehadiran yang menenangkan. Dan meski sebagian orang mungkin merasa gelisah, pada waktunya mereka akan menyadari bahwa di balik ketenangan, itu ada undangan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita. Betapa besar pengaruh ketidaksadaran diri dalam membentuk aura yang kita pancarkan. Kita mungkin mengira bahwa aura adalah sesuatu yang mistis, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Carl Jung melihatnya dengan cara berbeda. Baginya, aura adalah pantulan dari alam bawah sadar, dari sisi diri yang tidak kita sadari, namun tetap bekerja dayam-dayam dan memengaruhi cara orang lain merasakan kehadiran kita. Ketidaksadaran diri adalah saat kita hidup dengan otomatis, tanpa refleksi. Kita bergulan, berbicara, bereaksi, bahkan berinteraksi dengan orang lain, tanpa benar-benar menyadari dari mana semua itu berasal. Kita mungkin marah tanpa tahu kenapa. Kita mungkin gelisah tanpa alasan jelas. Kita mungkin membuat orang lain tidak nyaman hanya karena energi yang kita pancarkan lahir dari konflik batin yang belum kita pahami. Inilah yang disebut Jung sebagai shadow, bayangan. Bayangan adalah sisi dari diri kita yang kita tolak, kita sembunyikan, atau kita tidak akui. Namun, ia tidak hilang. Bayangan itu tetap ada, dan justru semakin kuat ketika kita tidak sadar akan keberadaannya. Aura yang menakutkan bisa muncul dari bayangan yang tidak kita kendalikan. Misalnya, seseorang yang merasa selalu harus terlihat kuat, padahal di dalam dirinya ada rasa takut yang ia sembunyikan. Tanpa sadar, rasa takut itu diproyeksikan keluar, menjadi energi tegang yang membuat orang lain merasa terintimidasi. Stoicisme memberikan pendekatan berbeda. Stoik mengingatkan bahwa manusia harus hidup dengan kesadaran penuh akan pikirannya. Epictetus berkata, tidaklah penting apa yang menimpa seseorang, tetapi apa yang ia pikirkan tentang apa yang menimpa dirinya. Kalimat sederhana ini mengajarkan kita bahwa kesadaran diri adalah kunci. Jika kita tidak menyadari pikiran dan emosi kita, maka kita akan diperbudak olehnya. Aura kita pun akan menjadi cerminan dari kekacauan batin itu. Ketidaksadaran membuat kita tidak mengenali alasan di balik tindakan kita. Kita mungkin merasa jujur, tetapi sebenarnya sedang melampiaskan amarah. Kita mungkin terlihat tenang, tetapi sebenarnya sedang menekan rasa takut. Kita mungkin tampak tegas, tetapi sebenarnya rapuh. Orang lain bisa merasakannya meskipun kita sendiri tidak. Dan itulah yang membuat aura kita kadang terasa menakutkan, karena ada energi yang tidak selaras antara apa yang kita tampilkan dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang seolah memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan? Mereka tidak berkata banyak, tetapi ada ketegangan yang terasa. Anda tidak tahu apa persisnya, tetapi tubuh Anda menangkap sinyal itu. Itulah energi dari ketidaksadaran diri yang sedang bekerja. Jung percaya bahwa tugas manusia adalah individuasi menyatukan kesadaran dengan ketidaksadaran. Artinya, kita belajar mengenali bayangan kita, menerima sisi-sisi yang gelap, dan berdamai dengannya. Dengen Bigichu. Aura kita menjadi lebih jernih, lebih selaras. Kita tidak lagi menakuti orang lain tanpa alasan, karena energi yang kita pancarkan lahir dari keteraturan batin, bukan dari konflik tersembunyi. Stoik pun mengajarkan hal yang serupa.
meski dengan bahasa berbeda. Mereka menekankan know thyself, kenali, karena tanpa mengenal diri, kita akan mudah terguncang oleh hal-hal luar. Dan lebih dari itu, kita akan menularkan keguncangan itu kepada orang lain, meskipun tanpa niat. Ketidaksadaran diri juga membuat kita sulit memahami dampak keberadaan kita bagi sekitar. Kita bisa mengira bahwa orang lain menjauh karena mereka salah paham. Padahal sebenarnya ada energi dalam diri kita yang menekan mereka. Kita bisa merasa tidak dimengerti, padahal kita sendiri tidak mengerti apa yang sedang kita bawa dalam diri. Disinilah pentingnya refleksi. Filsafat Stoik sangat menekankan latihan refleksi harian. Marcus Aurelius menuliskan catatan hariannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia merekam pikirannya, mengoreksi kesalahannya, dan melatih dirinya untuk sadar. Refleksi sederhana semacam ini bisa menjadi cara untuk meredakan aura yang menakutkan, karena kita perlahan mulai menyelaraskan pikiran dengan tindakan, batin dengan ucapan, dan kesadaran dengan bayangan. Mari kita bayangkan, jika setiap orang mau meluangkan waktu untuk duduk sejenak, menenangkan pikiran, dan bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku merasa begini? Dari mana perasaan ini muncul? Apakah aku sedang jujur kepada diriku? Maka, energi yang kita pancarkan akan berubah. Aura kita tidak lagi membebani orang lain, melainkan memberi ruang aman. Ketidaksadaran akan diri sendiri adalah sumber dari banyak ketegangan dalam relasi manusia. Kita mengira sedang hidup dengan apa adanya, padahal kita sedang hidup dengan otomatis. Kita mengira orang lain yang bermasalah, padahal mungkin justru aura kita yang menimbulkan jarak. Namun, kabar baiknya adalah kesadaran bisa dilatih. Seperti Stoik yang berlatih setiap hari, kita pun bisa belajar hadir sepenuhnya pada setiap pengalaman, tidak menolak sisi gelap diri, tidak menipu diri dengan topeng, Dengen Bigicu. Kita bukan hanya menemukan ketenangan dalam diri, tetapi juga memberi ketenangan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Dan disinilah letak inti pesan kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dengan pikiran yang terarah, kesadaran akan diri tumbuh. Dan dengan kesadaran itu, aura yang sebelumnya mungkin membuat orang takut, perlahan berubah menjadi aura yang memberi rasa aman. Aura yang tidak lagi menekan, melainkan menenangkan. Aura yang tidak lagi membuat orang menjauh, tetapi mendekat dengan rasa percaya. Pada akhirnya, pembahasan tentang aura bukanlah soal mistis, bukan pula sekadar fenomena yang sulit dijelaskan. Aura adalah pancaran dari batin kita. Ia adalah energi yang lahir dari pikiran, emosi, dan kesadaran kita sendiri. Aura bukan sesuatu yang kita buit-buit untuk memengaruhi orang lain, melainkan sesuatu yang mengalir begitu saja dari siapa kita sebenarnya. Carl Jung mengingatkan bahwa apa yang tidak kita sadari akan memengaruhi hidup kita, dan kita akan menyebutnya sebagai takdir. Dengan kata lain, jika kita tidak mengenal bayangan dalam diri kita, maka bayangan itulah yang akan berbicara untuk kita. Ia bisa muncul dalam bentuk tatapan yang terlalu tajam, keheningan yang menekan, ketegasan yang terasa kaku, atau ketenangan yang justru membuat orang lain gelisah. Semua itu bisa terjadi tanpa kita sadari, dan orang lain akan merasakannya meski kita sendiri tidak. Inilah mengapa perjalanan mengolah aura tidak bisa dilepaskan dari perjalanan mengolah diri. Aura bukan tujuan utama, ia hanya pantulan. Jika kita ingin aura yang hangat, yang menenangkan, yang tidak lagi membuat orang merasa takut, maka kita tidak bisa hanya berfokus pada penampilan luar. Kita harus berfokus pada pembenahan batin. Filsafat Stoik memberi kita jalan yang jelas. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan hanya bisa dicapai melalui kesadaran penuh akan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain terhadap kita, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita. Kita tidak bisa mengatur apakah aura kita akan diterima dengan baik oleh semua orang, tetapi kita bisa memastikan bahwa aura itu lahir dari batin yang jujur, selaras, dan damai. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika kita renungkan lebih dalam, kalimat ini juga berlaku pada aura. Kualitas pikiran kita akan menentukan kualitas energi yang kita pancarkan. Jika pikiran kita kacau, penuh amarah, penuh ketakutan yang ditekan, maka aura kita pun akan membawa kegelisahan itu keluar. Tetapi jika pikiran kita jernih, terarah, dan damai, maka aura kita akan membawa kedamaian yang sama kepada orang lain. Mengolah aura berarti melatih kesadaran setiap hari. Ia tidak bisa instan, sama seperti latihan Stoik yang dilakukan terus-menerus.
Pengolahan diri membutuhkan konsistensi. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit, kita punya kesempatan untuk melatih diri. Apakah kita akan bereaksi secara otomatis, ataukah kita bisa berhenti sejenak, mengamati, lalu memilih respon yang selaras dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Dan jangan salah, mengolah aura bukan berarti membuat diri kita selalu tampak sempurna di mata orang lain. Tidak. Mengolah aura berarti berani menjadi manusia yang utuh, yang tidak menolak sisi gelapnya, tetapi juga tidak membiarkan sisi gelap itu. Menges Jung menyebut ini sebagai proses individuasi, sementara Stoik menyebutnya latihan kebajikan. Dua bahasa yang berbeda, tetapi menunjuk ke arah yang sama. Kesadaran penuh, kita pun perlu menyadari bahwa aura bukanlah alat untuk mengendalikan orang lain, ia bukan senjata untuk membuat orang tunduk, bukan pula topeng untuk menutupi kekurangan. Aura adalah cara kita hadir di dunia. Semakin selaras batin kita, semakin natural aura itu akan keluar. Dan semakin natural aura itu, semakin tulus pula dampaknya bagi orang lain. Apakah itu berarti aura kita akan selalu menyenangkan semua orang? Tidak. Akan selalu ada orang yang merasa gelisah di hadapan ketenangan, merasa terintimidasi oleh kejujuran, atau merasa berat menghadapi sikap independen kita. Tetapi di titik ini, kita tidak lagi terikat oleh penilaian mereka. Tugas kita hanya satu, menjaga agar aura kita lahir dari ketulusan, dari kesadaran, dan dari ketenangan batin yang terarah. Mengolah aura berarti mengolah diri. Ketika kita mengarahkan pikiran, melatih emosi, menerima bayangan, dan hidup dengan kesadaran, maka aura kita akan menjadi cermin yang jernih. Cermin yang tidak lagi menakuti, tetapi membantu orang lain melihat dirinya dengan lebih jelas. Inilah pesan terakhir yang ingin saya tekankan. Jangan kejar aura, kejarlah kesadaran. Jangan sibuk mengubah cara orang lain memandang kita. Sibuklah mengolah cara kita memandang diri sendiri. Karena pada akhirnya, aura hanyalah bayangan dari kualitas batin kita. Dan di titik itulah kita kembali pada inti dari perjalanan Stoik dan juga pesan dari channel ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika pikiran terarah, ketenangan hadir. Dan ketika ketenangan hadir, aura kita bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang memberi ruang aman, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuat orang merasa bahwa bersama kita, mereka bisa lebih jujur, lebih damai, dan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Jika Anda merasa bahwa pembahasan ini membuka ruang baru dalam cara Anda melihat diri dan hidup, maka jangan berhenti di sini. Masih banyak hal yang bisa kita renungkan bersama, masih banyak perjalanan batin yang bisa kita tempuh dengan lebih jernih di channel Arah Mindset. Kita terus berbicara tentang bagaimana pikiran bekerja, bagaimana emosi membentuk hidup kita, dan bagaimana kebijaksanaan kuno seperti stoicisme, serta pemikiran tokoh besar seperti Carl Jung dapat membantu kita menemukan ketenangan di tengah dunia yang penuh kegaduhan. Jangan lupa untuk berlangganan, agar setiap kali ada pembahasan baru, Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan refleksi ini. Karena pada akhirnya, tujuan kita tetap sama, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.